Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk hari yang indah ini, hari yang baru di bulan baru, bulan Februari, minggu pertama, tanggal 6 Februari 2022. Kami bersyukur Tuhan bersama-sama dengan jemaat MUBIIC Paribang Baru Sintang. Terima kasih kalau Tuhan memberikan kesempatan sebagai jemaat kami duduk bersama belajar firman-Mu. Tuhan, biarkan kami mengerti akan firman-Mu, supaya hidup kami bertumbuh, bertambah, supaya hidup kami Tuhan berjalan semakin lama, semakin sound doctrine, semakin alkitabiah, semakin mengenal akan kehendak-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya ingin bicara mengenai berhasil menurut pemazmur. Berdasarkan iklan yang sudah ditulis, kalau Anda perhatikan, di situ ada judulnya, ditulis berhasil menurut pemazmur. Nah, kalau dengar kata berhasil, orang tentu saja senang. Siapa yang dalam hidup ini tidak mau berhasil? Siapa yang dalam hidup ini maunya rugi? Kan tidak ada. Semua orang ingin berhasil. Apa yang kita kerjakan itu menjadi sesuai dengan keinginan kita, berhasil. Dimanapun kita hidup, kata berhasil ini bisa kita mengerti. Kalau kita hidup, kita ingin hidup kita bertambah-tambah, berubah dari hari ke hari. Begitu, ya. Saya ingat pada waktu sekolah dulu, saya susah sekali. Mau bayar uang sekolah juga itu susah. Tidak punya uang. Tapi saya punya keinginan untuk berhasil. Jadi dalam pikiran saya punya satu tujuan. Bahwa uang tidak boleh mengalahkan hidup saya. Jadi berhasil itu bukan miliknya orang kaya. Berhasil itu milik semua orang. Makanya kita mengerti akan kata berhasil. Nah, pemazmur memberikan rahasia. Dalam Mazmur 1 ayat 1 sampai 3. Mari kita lihat ayat tersebut. Mazmur 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Ayat ini akan saya share untuk kita semua. Bagi Anda yang ada di Facebook Live, Anda juga bisa membaca bersama-sama. Mazmur pasal 1, judulnya Jalan Orang Benar dan Jalan Orang Fasik. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya, yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Kalau kita tujukan mata kita pada kalimat yang terakhir, dikatakan apa saja yang diperbuatnya berhasil. Kalimat ini kan menyenangkan hidup kita. Karena dikatakan oleh Alkitab, semua hal yang kamu buat akan berhasil. Semua hal yang kamu kerjakan dalam hidup ini akan berhasil. Kita semua senang ketika kita berkeluarga, kita berhasil. Ketika kita belajar, kita berhasil. Ketika kita bekerja, kita berhasil.
Ketika kita menanam benih, kita berkebun, kita berhasil, tumbuhan yang kita tanam berbuah lebat, semuanya tumbuh dengan baik, tidak ada yang mati. Ketika kita beternak, semua ternak kita yang kita pelihara, mereka hidup dengan baik. Lalu ternak itu menghasilkan lagi anak-anak yang banyak. Dan semua itu membuat kita senang, disebut dengan berhasil. Nah, orang tua juga senang anaknya itu berhasil. Jadi dimanapun engkau tinggal, tidak ada yang membatasi. Seperti apa yang dikatakan oleh Alkitab. Alkitab tidak katakan yang tinggal di Sydney, Australia saja yang berhasil. Alkitab tidak katakan yang tinggal di Batam saja yang berhasil. Alkitab tidak katakan yang tinggal di Bandung saja yang berhasil. Alkitab katakan di sini apa yang diperbuatnya berhasil. Tidak ditentukan oleh lokasi engkau tinggal. Sekalipun engkau tinggal jauh dari kota. Sekalipun engkau tinggal berkilo-kilometer. Kalau naik motor itu engkau harus masuk di jalan yang lubang itu. Engkau naik motor berjam-jam dari kota untuk sampai di Paribang. Alkitab tidak mengatakan bahwa engkau tidak berhasil karena jalananmu jelek di situ. Kalau hujan itu suka banjir. Kalau engkau naik motor bisa kepleset kalau engkau tidak hati-hati. Alkitab tidak bilang seperti itu. Tapi Alkitab katakan apa yang diperbuatnya berhasil. Nah, kita akan lihat kalimat ini menyenangkan kita. Siapa yang tidak senang mendengar kata-kata ini? Pemazmur memberikan langkah-langkah untuk menjadi berhasil. Lihat, ada beberapa langkah sederhana sebenarnya di sini. Dikatakan jangan hidup berdasarkan prinsip orang berdosa. Tadi orang fasik kan. Yang kedua, jangan mempunyai pendirian orang berdosa. Yang ketiga, jangan bergaul, berada dalam persekutuan, berteman dengan orang-orang yang berdosa. Kalau mau berhasil, berteman dengan orang yang punya pikiran berhasil. Itu contoh. Kalau mau hidup berhasil, jangan mempunyai prinsip orang berdosa yang berhasil dengan cara yang berdosa. Kalau mau berhasil, jangan pendirianmu, pikiranmu dipengaruhi oleh orang-orang yang tidak takut akan Tuhan. Jadi pemazmur di sini menyampaikan larangan-larangan, tapi disampaikan dalam kalimat yang positif bahwa kita tidak melakukan hal yang disebut tadi. Tetapi pemazmur katakan, kalau engkau tidak melakukan hal itu, pemazmur bilang apa tadi? Berbahagialah orang, ya kan? Ada kalimat berbahagialah. Coba saya share lagi kalimat itu. Lihat di sini dikatakan kalimat ini berbahagialah. Dalam bahasa Ibrani, kata berbahagia itu eser. Itu kata itu berarti diberkatilah. Begitu ya. Jadi kata berhasil itu sama artinya dengan kata diberkati. Saya ulangi sekali lagi. Kata berhasil itu sama artinya dengan kata diberkati atau eser. Coba lihat dulu kiri dan kanan. Lalu katakan diberkatilah kamu. Satu, yang tidak ada kiri dan kanan ngomong kepada diri sendiri aja. 1, 2, 3. Diberkatilah kamu. Gitu ya. Orang yang diberkati itu adalah orang yang berbahagia. Begitu ya. Nanti kita akan lihat apa maksud dari pemazmur. Jadi eser, diberkati. Nah, pemazmur sebenarnya mau bilang begini ketika dia bilang berbahagialah orang. Dia mau katakan betapa berbahagianya kamu. Dia mau katakan betapa diberkatinya hidup kamu. Jika, lihat langkah sederhana. Kamu tidak hidup berdasarkan prinsip orang berdosa. Kamu tidak mempunyai pendirian orang berdosa. Kamu tidak bergaul di dalam persekutuan orang berdosa. Atau kamu tidak bergaul dengan orang berdosa. Ada
kalimat negatif di situ kan. Kemudian langkah berikutnya adalah Mazmur 1 ayat 2. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Lihat, Mazmur 1 ayat 2. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Jadi orang yang berbahagia itu, tadi saya sudah bilang kan, adalah orang yang berhasil. Orang yang berbahagia atau orang yang berhasil itu, rumusnya mudah. Kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Begitu. Ini yang berkata ini adalah firman Tuhan. Tuhan tidak bicara engkau bisa berhasil kalau uangmu banyak. Tuhan tidak bilang engkau akan berbahagia kalau rumahmu besar. Tuhan tidak mengatakan engkau akan berbahagia kalau anak-anakmu banyak. Tidak. Tuhan tidak berkata engkau akan berbahagia kalau engkau hidup di kota yang besar. Tuhan tidak berbahagia kalau Tuhan tidak bilang engkau tidak berbahagia kalau engkau punya motor yang bagus. Kalau hasil panenmu banyak. Tidak. Tapi dikatakan oleh firman Tuhan, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Kata kesukaan itu diterjemahkan dari bahasa Ibrani hepes. Hepes itu artinya tujuan hidup, kesenangan, keinginan hati, kerinduan, kesukaan. Ternyata hidup yang diberkati atau hidup yang berbahagia ditemukan dalam hal ini menurut firman Tuhan. Tujuan, kesenangan, keinginan hati, kerinduan, dan kesukaan kita adalah Torah Tuhan. Atau Taurat Tuhan. Torah yang dimaksud di sini adalah seluruh pewahyuan Allah atau firman Allah. Torah yang dimaksud di sini adalah sound doktrin Allah kepada hidup manusia. Amin. Jadi kalau engkau mau berbahagia dan engkau mau berhasil dalam hidup, langkah yang diberikan oleh pemazmur adalah engkau punya tujuan hidup mencintai sound doctrine. Coba katakan bersama-sama. Katakan bersama saya, mencintai sound doctrine. 1, 2, 3. Mencintai sound doctrine. Amin. Ya. Jadi kerinduan kita, kesukaan kita, tujuan hidup kita adalah firman Tuhan. Nah itu rahasianya hidup berhasil. Ternyata. Jadi pemazmur mau katakan, oh betapa diberkatinya hidup orang yang tujuan hidupnya pada sound doctrine. Oh betapa berbahagianya orang yang keinginan hatinya pada pewahyuan firman Tuhan. Nah kan tadi masih ada terusannya. Pemazmur katakan, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan merenungkan Taurat itu siang dan malam. Merenungkan itu dari kata haga. Artinya apa? Belajar, membicarakan, memikirkan, merenungkan. Karena tujuan hidup kita firman Allah, maka kita akan belajar apa yang dikatakan firman Allah siang dan malam. Nah, orang yang seperti itu hidupnya akan berhasil. Bukan Wanda Dumais yang menjaminnya.
tapi firman Tuhan. Kalau engkau percaya firman Tuhan itu faith, final, absolut, ineran, infallible, theopneustos. Kan minggu lalu kita belajar. Maka engkau akan percaya bahwa itu adalah perkataan Tuhan yang hidup. Jadi orang yang kesukaannya, orang yang merenungkan firman Tuhan, yang belajar sound doctrine, itu hidupnya akan berbahagia dan hidupnya akan berhasil. Nah, kalau orang belajar firman Tuhan, tapi hidupnya berantakan, saya percaya firman yang dia pelajari bukan firman yang benar. Benar nggak? Mana ada orang belajar firman Tuhan itu kawin cerai? Ya nggak bisa begitu. Kenapa? Karena kita belajar firman Tuhan, maka kita mengerti apa yang Tuhan inginkan. Mana ada orang yang belajar firman Tuhan lalu putus sekolah di tengah jalan? Mak, saya udah nggak mau sekolah, Mak. Kenapa? Nggak kuat lah, Mak, otak saya. Kenapa nggak kuat? Iya, Mak, otak saya kecil, Mak. Pelajarannya banyak di sekolah. Aku sudah lama, berhenti aja lah. Bantu Mama lah. Bukan begitu. Mama susah-susah bekerja untuk menyekolahkan kamu, lalu kamu mau berhenti sekolah. Jadi orang ini contohnya, orang yang merenungkan firman Tuhan itu, mereka mengasihi firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan, maka dia sebenarnya akan berhasil dalam hidupnya. Begitu. Ya. Sederhana kan firman Tuhan katakan. Jadi tujuan hidupmu apa? Sound doctrine. Kesenanganmu itu apa? Sound doctrine. Bener nggak? Jangan-jangan tiap kali mau dengar sound doctrine, wah, ini Pak Wanda bicaranya sound doctrine melulu, sound doctrine melulu. Ini apa ini sound doctrine Pak Wanda? Bosan ah. Tiap hari bicaranya sound doctrine begitu. Ya karena sound doctrine membuat hidup kita bisa berhasil. Saya tidak punya rahasia lain lagi selain membicarakan sound doctrine. Jadi tujuan hidupku taruh di dalam kalender kita, buku diari kita, tujuan hidup saya adalah firman Tuhan. Kalau tujuan hidup saya adalah firman Tuhan, maka saya akan dengan segenap hati belajar sound doctrine. Saya akan bicarakan firman Tuhan seumur hidup saya. Jadi orang yang cinta sound doctrine, dia tidak membicarakan kejelekan orang lain. Yang dia bicarakan adalah apa? Firman Tuhan. Bagaimana mengajar orang untuk melakukan dan mengerti firman Tuhan. Yang dia pikirkan bukan suaminya orang, bukan istrinya orang. Pikirannya itu dipenuhi dengan sound doctrine. Ini contoh. Begitu. Amin. Bagaimana jemaat yang di Sintang? Amin. Jelas ya suara saya ya. Puji Tuhan. Ini sudah mulai ada lebih bagus tekniknya. Jadi bisa terdengar. Pantasan minggu lalu saya bilang amin udah keras. Kok nggak kedengaran? Rupanya ternyata suaranya memang nggak kedengaran. Nggak ada responnya begitu maksudnya ya. Jadi saudara yang dikasih Tuhan. Karena engkau cinta firman Tuhan. Maka engkau akan bicarakan firman Tuhan. Teruskan firman Tuhan. Teruskan sound doctrine. Hey, kita sudah ada jemaat sound doctrine di Paribang Baru. Kamu mau kemana? Datang di dalam jemaat sound doctrine. Karena di dalam jemaat ini diajarkan pengajaran yang benar. Begitu. Itulah kenapa di Paribang Baru ada jemaat sound doctrine. Karena Tuhan mau di Paribang Baru orangnya mengalami keberhasilan. Amin. Bagaimana Paribang Baru? Puji Tuhan. Amin. Ya, kedengaran. Amin. Haleluya. Makanya ada jemaat
jemaat sound doctrine di sana. Supaya apa? Supaya ada orang, supaya firman Tuhan diteruskan, supaya banyak orang memikirkan firman Tuhan tersebut. Begitu ya. Jadi dipikirkan, dipelajari. Kita bersyukur sekarang karena ada sound doctrine di Paribang Baru, maka bukan hanya hari Minggu saja, tetapi hari Rabu di sana bisa belajar firman Tuhan dan berdoa, ya kan? Bukankah kita senang kita bisa didoakan, kita bisa saling mendoakan. Puji Tuhan, dan kita berdoa supaya Tuhan membuka tempat-tempat yang baru lagi supaya sound doctrine bisa diteruskan. Begitu. Yang penting satu, kesukaan kita, kecintaan kita, tujuan kita adalah firman Tuhan. Kemudian kita belajar, dikatakan. Memikirkan itu adalah belajar. Kita membicarakan, kita memikirkan, kita merenungkan. Masa sudah lakukan itu tidak berhasil? Yang menjamin ini adalah firman Tuhan. Nah, pernyataan pemazmur ini sejalan dengan kata-kata Yesus. Kan kita sudah pelajari kata-kata Yesus ini. Yesus bilang apa? Ayat yang paling terkenal, Yohanes 14 ayat 15. Ini kan ayat yang paling terkenal. Yohanes 14 ayat 15. Dikatakan apa oleh firman Tuhan? Saya hubungkan hal ini. Firman Tuhan bilang seperti ini. Lihat, Yesus bilang, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Nah, ini versi dari Yesus. Yesus tunjukkan bagaimana kamu bisa berhasil. Orang yang berhasil, pertama Yesus bilang, adalah orang yang mengasihi Yesus. Mengasihi firman Tuhan dan mengasihi Yesus itu sama. Orang yang berbahagia adalah orang yang mengasihi Yesus. Mengapa seperti itu? Mengapa? Lihat jaminannya. Kita tidak mungkin memiliki kasih kepada Yesus sebelum kita dikasihi oleh Yesus sendiri. Kita mengasihi Yesus oleh karena Yesus sendiri lebih dahulu mengasihi kita. Kita dikasihi Yesus oleh karena kasih karunia dari Allah lebih dulu mendatangi hidup kita. Roma 5 ayat 8. Coba lihat. Firman Tuhan bilang apa? Roma 5 ayat ke-8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Begitu. Jadi Allah mengasihi kita lebih dulu supaya kita bisa mengasihi Allah. Kita tidak melakukan apa-apa supaya kita bisa mengasihi Yesus. Allah sendiri mengasihi kita dengan kasih karunia-Nya. Allah mengasihi kita orang berdosa. Karena itu pemazmur berkata, betapa berbahagianya orang yang hidup di jalan Allah. Begitu kan? Masa dikasih Allah tidak akan membuat hidupmu berhasil? Betul nggak? Coba pikirkan. Kalau Allah sendiri yang luar biasa itu mengasihi saya, orang yang tidak layak untuk dikasihi, masakan saya tidak bisa berhasil dalam hidup saya? Apakah ada yang bisa menghalangi langkah saya sehingga saya tidak bisa berhasil? Apakah ada yang akan menutup langkah saya sehingga saya tidak bisa berhasil? Karena Allah sendiri yang mengasihi saya. Kalau Allah sanggup mengasihi saya, maka Allah sanggup untuk membuka jalan di depan jalan saya. Amin. Tidak ada jalan yang akan bisa menutup engkau. Tidak ada orang yang bisa menutup jalanmu. Kenapa? Karena Allah
yang lebih dulu mengasihimu. Sehingga apa? Sehingga kita mampu mengasihi Allah. Maka setelah kita hidup di dalam kasih Allah, Yesus bilang apa? Kamu akan melakukan segala perintahku. Kerinduan kita terbesar adalah sound doctrine. Ternyata prinsipnya sederhana. Mengasihi sound doctrine dan melakukan sound doctrine. Betapa berbahagianya hidup seperti itu. Betapa diberkatinya hidup seperti itu. Pemazmur berkata kepada kita. Jadi ternyata prinsip berhasil itu sederhana sekali. Apa prinsip sound doctrine untuk berhasil apa? Mengasihi firman Tuhan. Melakukan firman Tuhan. Dan Tuhan katakan apa? Tidak hidup berdasarkan prinsip orang berdosa. Begitu. Jadi ketika kita mengasihi firman Tuhan, kita hidup berdasarkan prinsip firman Tuhan. Ketika kita mengasihi firman Tuhan, kita hidup dalam pendirian firman Tuhan. Jangan ngeyel di dalam dosa. Betul nggak? Jangan ngeyel di dalam pendirian yang salah. Jangan ngeyel di dalam ajaran yang salah. Kalau ada ajaran yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, ajaran itu salah. Jangan berdiri di ajaran situ. Jangan pegang ajaran itu kuat-kuat. Jangan ngeyel di dalam ajaran itu. Datang di dalam ajaran yang sound doctrine. Dan kalau kita ingin hidup kita berhasil, kita tidak mendukung kelakuan orang berdosa, kita tidak bersekutu dengan orang berdosa, kita tidak mendukung sikap mereka yang jauh dari firman Tuhan. Bersekutulah dengan orang-orang yang sound doctrine. Maka sudah benar teori ini. Paribang baru sudah benar. Jemaat sound doctrine untuk membuat orang-orang bersekutu bersama dengan jemaat sound doctrine dan mendengarkan firman Tuhan yang sound doctrine. Sound doctrine itu apa? Ajaran yang sehat. Ajaran yang benar, tidak terkontaminasi, tidak terkacaukan dengan berbagai virus dan bakteri. Saya puji Tuhan. Di tempat yang jauh, di Paribang Baru, Tuhan memanggil hamba-hambanya untuk membangun jemaat sound doctrine. Karena apa? Tadi ingat, merenungkan artinya apa? Membicarakan. Begitu. Kalau Bu Rina dengan Pak Sanin tidak membicarakan sound doctrine itu, tidak akan berdiri jemaat sound doctrine di Paribang Baru. Dan karena Tuhan mengasihi, maka kasih karunia Tuhan ada di sana. Karena Dia ingin membuat orang-orang di Paribang Baru berhasil. Berhasil adalah tujuan hidupnya. Mencintai sound doctrine, dia akan belajar sound doctrine. Pasti dia akan hidup berdasarkan sound doctrine. Pemazmur katakan, oh betapa berbahagianya, oh betapa diberkatinya. Bisa kita katakan itu? Coba kita katakan, oh betapa diberkatinya. 1, 2, 3. Oh, betapa diberkatinya. Yang kedua, oh betapa berbahagianya. Oh, betapa berbahagianya. Amin. Allah yang menjamin firman-Nya dan setia pada firman-Nya. Amin. Puji Tuhan.